jamaah haji yang sudah mendaftar dan mau menggabungkan mahram akhirnya menunda keberangkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kemenak Pacitan. Jumpa lagi bersama saya, Anjar Alfiani, di pojok ngobrol bareng Kemenak Pacitan Podcast yang akan menyampaikan informasi agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Sobat Kemenak, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Indonesia telah mendapatkan kuota sejumlah 221.000, yang artinya itu adalah kembali ke kuota normal. Namun kemudian 30% diantaranya adalah calon jamaah haji usia lanjut atau lansia. Dengan kondisi semacam itu tentu saja banyak fenomena terutama di Kabupaten Pacitan sendiri yang telah memulangkan 2 gelombang jamaah haji dan 1 gelombang lagi insya Allah dipulangkan tanggal 3 Agustus. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Mutawin. Assalamualaikum Pak Tauhin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Anjar. Terima Alhamdulillah kasih Pak baik. Tongin telah hadir bersama kami di tengah kesibukan dan mobilitas panjenengan persiapan pemulangan jamaah haji tanggal 3 Agustus Oke, nanti. oke. Pak Tongin, Oke. kalau bisa memberikan gambaran kepada kami terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, terutama di Kabupaten Pacitan, di mana penyelenggaraan di tahun ini mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Mohon Pak Tongin ini bisa memberikan gambaran seperti apa fenomenanya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Eh, Sobat Kemenak yang saya hormati, pelaksanaan proses ibadah haji mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik walaupun masih ada satu yang masih tersisa satu gelombang nanti pada tanggal 3 Agustus yang datang. Namun sebelum kami lebih lanjut menyampaikan terkait dengan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Pacitan tahun 2023 ini. Banyak pihak yang membantu kami, Mbak Anjar, Dari mana saja itu, Pak? dari pemerintah daerah itu mulai Pak Bupati dan seterusnya, kemudian Kesra, protokol, kemudian umum, Pol PP, kemudian juga eh, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, itu sangat bantu kita. Juga kemudian Polres Pacitan yang selalu mengawal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji kita. Dan tentunya juga teman-teman kita di Kementerian Agama yang luar biasa, mereka secara all out membantu pelaksanaan kegiatan mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan ini. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih ya sebesar-besarnya. Tentunya juga banyak hal yang kurang, banyak hal yang kurang sempurna mungkin. Pada itu kami selaku panitia menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami, koordinasi kami, kerjasama kami ada hal yang kurang berkenan. Kemudian Mbak Anjar, terkait dengan perjalanan ibadah haji, Bang Punten, ini soal-soalan. Ibadah haji tahun 2023 ini memang ya agak lain dengan perjalanan ibadah haji tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya paling ya sekali dua kali kita melakukan pemberangkatan dan pemulangan. Namun tahun ini kita mengalami tiga kali pemberangkatan dan tiga kali pemulangan. Dari Pacitan itu ya, Iya Pak, ya? dari Pacitan. Tentunya ini juga memerlukan waktu, pemikiran dan ya hal-hal yang lain. Nah, eh, kemudian pemberangkatan haji, proses perjalanan ibadah haji ini memang tahun ini juga agak singkat karena ada pengumuman bulan Mei, kemudian nanti pelunasan bulan Mei,
Dan pada saat itu juga kita harus segera memproses dan tentunya kita mempersiapkan manasiknya sehingga ya waktu kita harus diburu, harus segera menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilakukan. Nah, apalagi memang rencana awal memang tidak ada gelombang untuk pelunasan ini ternyata karena satu dan lain hal akhirnya ada sampai dibuka tiga kali. Ada kuota apa namanya yang pertama itu lunas tunda 2020, kemudian jamaah haji reguler dan ada jamaah haji lansia. Bisa disampaikan, Pak, jumlahnya kurang lebih berapa yang lunas tunda, Eh, reguler, dan yang Begini Mbak, nanti eh, memang agak lumayan. Pada dasarnya seperti ini. Jadi jamaah haji yang tercantum by name pada saat lunas tunda 2020, kemudian reguler, kemudian lansia itu memang tidak semuanya diambil, sehingga banyak jumlah yang tidak bisa melunasi atau tidak menyanggup diri untuk berangkat tahun ini. itu rata-rata Eh, alasan apa? Karena memang banyak alasan, karena memang ada alasan kesehatan Oh juga, iya, ada tentu alasan saja. memang tidak ada penggabungan mahram dan tidak ada pendampingan. Yang Panganten Mbak Anjar, Iya, eh, tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya itu ada semacam mekanisme penggabungan mahram betul sekali, Pak. dan ada pendampingan. Untuk tahun ini kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama tidak ada yang namanya penggabungan mahram dan tidak ada pendampingan, sehingga jamaah haji harus mandiri seperti itu. Eh, dengan seperti itu, akhirnya mereka yang jamaah haji yang sudah mendaftar dan mau menggabungkan mahram, akhirnya menunda keberangkatannya. Menunda Dan seperti itu. timbangan Timbangan tidak bisa bersama-sama, mungkin dengan anaknya, dengan istrinya, atau mungkin kalau mendampingan mau mendampingi bapaknya atau dan sebagainya. Itu tidak bisa. estimasi adanya penundaan itu apakah kemudian ada gambaran bahwa tahun depan ini kebijakannya sudah berubah lagi? Katakanlah ya, tahun depan kita kembali ke kebijakan tahun lalu, ada penggabungan dan pendamping lansia. Atau mungkin kebijakan tahun ini tetap berlaku di tahun depan. Artinya ketika tidak berlaku, ketika kebijakan ini masih berlaku, otomatis mundur lagi, Pak. Yang tadinya berangkat, mundur lagi seperti itu, Pak. Eh, Kami tidak bisa memastikan, Mbak Anjar. Oh, iya. Jadi untuk tahun ini misalnya tidak ada pendampingan, tidak ada penggabungan mahram, kemudian tahun depan itu tidak bisa kita pastikan apakah program seperti ini masih berlanjut tahun depan. Itu tidak bisa memastikan. Ya harapan memang harapan banyak masyarakat itu ada sistemnya kembali kepada tahun sebelumnya. Ada penggabungan mahram, juga ada pendampingan. Tapi ini kita harus eh, nurut apa yang jadi kebijakan pemerintah tentang Kementerian Agama. Itu. Jadi ikuti saja mekanisme yang ada. Kalau memang nanti tahun depan ada penggabungan mahram dan pendampingan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Ya, seperti itu. Karena notabene dulu ada semacam kami terima edukasi pendaftaran haji bahwasanya pendaftaran itu bisa tidak bareng-bareng misalkan suami Nggih, istri nggih, nggih, betul, seperti betul, itu. Mbak. Nah, ketika mendapati kenyataan di tahun ini tentu saja ya agak sedikit kaget ya masyarakat, Betul, betul, Mbak. termasuk kami ini kan. Nah, ini kan yang harus kita berikan, masyarakat harus paham Iya. terkait dengan kebijakan ini, Pak Tongin. Memang dulu, ngapunten Banjar, dulu itu kan ada semacam sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau memang ternyata kondisi ekonomi memang ya, kurang misalnya yang bisa kita gunakan untuk mendaftar itu hanya satu orang saja 25 juta ya apakah suaminya dulu atau istrinya dulu seperti itu. Nah nanti informasi yang pada saat itu disampaikan 5 tahun misalnya daftar 5 tahun sudah bisa eh, penggabungan atau pendampingan tapi ternyata saat ini tidak berlaku seperti itu. Ya, Ya, itu. kembali ke perjalanan jamaah haji Pacitan, Pak Tongin, yang kemarin sudah
sudah pulang ke kampung halaman bersama keluarga sejumlah 2 kloter. Dari sekian jamaah haji itu bisa digambarkan secara umum bagaimana, apa ya, istilahnya, proses perjalanannya. Ataukah mereka di antaranya ya nyun sewu karena banyak lansia, ada yang sakit atau seperti apa, Kak? Eh, begini, Mbak, kami sampaikan jumlah jamaah haji untuk pemberangkatan pertama itu ada 166 orang jamaah haji. Namun dari 166 itu ada dua yang terpaksa tidak bisa berangkat karena memang alasan kesehatan. Suaminya itu masuk rumah sakit ICU sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Otomatis karena berdua suami istri, akhirnya istrinya tidak juga mengikuti tidak bisa eh, melaksanakan perjalanan ibadah haji. Seperti itu. Sehingga tinggal 164 orang saja. Kemudian yang kedua itu ada 59 orang. Alhamdulillah tidak ada masalah. Secara umum tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga ini adalah 19 orang. Kalau yang pertama yang dari 164 itu meninggal satu di tanah air, tanah suci. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini 19 orang, ada satu yang meninggal dunia di tanah suci, sehingga tinggal 18 orang. Secara umum sampai sekarang untuk yang 18 orang ini informasinya juga secara umum baik, sehat. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan beliau semuanya bisa menyelesaikan kegiatan ibadah hajinya di tanah suci baik di Mekah maupun Madinah sehingga kembali pulang nanti bisa tetap sehat sampai keluarganya juga tetap sehat seperti itu. Oke. Amin amin. Yang mereka yang mohon maaf meninggal ini tadi, memang kondisi dari berangkat dari Pacitan itu sudah punya riwayat sakit atau gerah tertentu atau karena mungkin, capek atau lelah seperti apa, Kak? Betul, Mbak. Eh, untuk yang meninggal itu memang sebelumnya di tanah air di rumah itu sakit-sakitan Oh, iya. karena memang punya riwayat sakit sehingga dalam perjalanan juga seperti itu. Akhirnya di sana setelah tawaf wajib apa ibadah umroh wajib itu beliau karena mungkin faktor kelelahan sehingga meninggal dunia. Memang tidak bisa kita prediksi, Mbak. Banyak juga jamaah haji yang kelihatannya dari rumah itu sakit-sakitan. Tapi ternyata sampai sana juga bagus, Oh, kesehatannya fit, oke. sehingga bisa menyelesaikan ibadahnya dengan Ya, baik. ibadah. Seperti itu. Ya, kita bisa kita prediksi. Sing sakit ki kudu lara terus enggak, tapi ternyata sampai sana juga banyak yang sehat. Iya. Oke, ngaten. Nggih, terima kasih Pak Tongin atas kesempatannya Oke. kita ngobrol pagi ini dan Ya, terima kasih. tentu saja masih banyak hal yang harus kita kupas tentang haji ini. Betul, Mbak, betul. Dinamikanya selalu beragam, Oke, selalu oke. berubah seperti itu. Terima Oke, kasih atas kehadirannya Pak oke, Tongin. oke. Nanti kita sambung lagi pada podcast yang akan datang. Mungkin anu Mbak, begini Mbak, saya mungkin pesan Oke, kepada ya silakan Pak. sobat Kemenak juga, ibadah haji itu memang ibadah fisik. Namun karena ibadah haji merupakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, maka kita harus mempersiapkan betul ilmu terkait dengan ibadah haji. Maka dari itu, kepada siapapun masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Pacitan, ilmu terkait dengan ibadah haji itu tidak hanya diperlukan untuk mereka yang akan berangkat saja, tapi untuk semua orang, Ya, semua umat Islam yang ada di dunia ini. Jadi ketika kita memang siap untuk berangkat haji, maka siap untuk mencari ilmunya, mempersiapkan ilmunya seperti itu. Karena tidak harus misalnya berangkat tahun depan baru mana dan manis tahun ini tidak. Kita ya setiap saat saja. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih closing statement-nya cukup menarik. Kami tunggu nanti program Kemenak kaitannya dengan Insyaallah, manasik haji insyaallah, ini Kak. seperti apa. Semoga bisa terwujud. Oke. Cikini ke Gondang Dia. Ngobrol seputar haji memang tiada habisnya. Cikampek, Tasikmalaya. Sekian. Ini Pak Mutongen, Iya. ya, serta seluruh kerabat Kemenak
Pacitan Podcast pamit undur diri. Jangan lewatkan episode kita yang akan datang dan tentu saja akan mengusung informasi seputar agama dan keagamaan untuk seluruh masyarakat Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.